Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Meliana Damayanti. Hari ini kita akan bahas tentang hak atas tanah lanjutan dari yang sebelumnya. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu. Semoga dimudahkan. Berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Hari ini kita akan bahas tentang 4 tema. Tapi saya akan bagi ke dalam beberapa video pembelajaran ya. Ada 4, yaitu hak pakai atas tanah, hak terlantar, pewakafan, dan hak pengelolaan. Hak pakai itu sama dengan hak milik, hak guna usaha maupun bangunan. Keempatnya memiliki hak yang sama, yaitu hak primer. Namun demikian, hak pakai itu mempunyai subjek yang lebih banyak dibandingkan hak lain. Ya, dibandingkan 3 lainnya. Subjeknya siapa aja? Itu ternyata ada 7. WNI, WNA yang ada di Indonesia, kemudian badan hukum yang didirikan di Indonesia, kemudian badan hukum asing yang jadi perwakilan di Indonesia, kemudian departemen, lembaga non-departemen, dan juga Pemda, badan keagamaan dan sosial, serta perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Itu ada misalnya lembaga WHO, kemudian ada di Indonesia, maka dia itu termasuk dalam perwakilan badan internasional. Ketentuan ini kalian bisa lihat di peraturan pemerintah nomor 40 tahun 96, terutama di pasal 39. Di pasal 40 itu dinyatakan kalau dia sudah tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan pasal 39 tadi, maka wajib melepaskan atau mengalihkan hak tersebut dalam waktu 1 tahun. Jika tidak dilakukan, maka dia akan hilang demi hukum atau karena hukum. Jadi otomatis gitu ya. Nah, tanah yang dapat diberikan dengan status hak pakai itu ada 3 macam, yaitu tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan juga tanah hak milik gitu ya. Lebih khusus untuk yang tanah pengelolaan nanti saya akan jelaskan di bagian ketiga gitu ya dari video ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan hak pakai tersebut gitu ya? Adanya keputusan yang dilakukan oleh menteri atau pejabat berwenang untuk tanah negara gitu ya, terkait tanah negara. Ini kalau tanah negara yang diberikan untuk mendapatkan hak pakai gitu ya, maka perlu ada keputusan dari menteri atau pejabat yang berwenang. Kemudian kalau hak pakai atas tanah pengelolaan, maka keputusan menteri atau pejabat yang ditunjuk itu berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Yang keduanya antara hak pakai yang diberikan dari tanah negara dan juga hak pakai yang karena pengelolaan, itu keduanya harus didaftarkan ke kantor pertanahan yang kemudian dicatat dalam buku tanah, sehingga bukti hak pemegang hak pakai itu diberikan berupa sertifikat hak atas tanah gitu ya. Nah, kalau misalnya dia adalah hak pakai dari hak milik gitu ya, maka yang membuat adalah pejabat pembuat akta tanah, yang ini bisa disetarakan dengan Pak Camat gitu ya. Biasanya otomatis camat itu adalah pejabat pembuat akta tanah yang kemudian akan didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan ya. Nah, jangka waktunya berapa untuk hak pakai? Itu adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun gitu ya. Atau diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama ini catatannya ya, tanah tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu. Contohnya yang diperuntukkan untuk departemen, lembaga, non-departemen, atau pemerintah daerah. Misalnya digunakan gedung itu oleh departemen A gitu ya. Kemudian perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional, badan keagamaan maupun badan sosial. Misalnya Lazismu mau buka kantor, maka dipakailah bangunan tersebut gitu ya, maka digunakan sebagai hak pakai.
Hak pakai yang diperoleh dari hak pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usulan pemegang hak pengelolaan. Paling tidak 2 tahun sebelum masa berlakunya berakhir itu harus dilaporkan, gitu ya, atau didaftarkan kembali ke dalam buku tanah di kantor pertanahan. Ya, kemudian untuk kepentingan penanaman modal itu harus otomatis juga adanya pembayaran pemasukan gitu ya, yang ditentukan pertama kali dalam mengajukan permohonan hak pakai. Ya, ini karena biasanya investasi asing itu masuknya ke sini nanti kepentingan penanaman modal. Nah, untuk hak pakai atas tanah milik gitu ya, hak milik itu diberikan paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali gitu ya, kecuali dia ada kesepakatan untuk menggunakan sesuai dengan tanah tersebut sesuai dengan yang diperbolehkan ya. Tetapi kemudian hak tersebut dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta oleh pejabat pembuat akta tanah, dan hak tersebut juga wajib didaftarkan seperti awal tadi ya. Ini pemegang hak mengajukan permohonan perpanjangan dengan syarat tanahnya masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. Syarat pemberian hak tersebut terpenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Kemudian pemegang hak masih memenuhi syarat pemegang hak sebagaimana dimaksudkan usul pemegang hak pengelolaan. Jadi kalau misalnya saya punya tanah besar gitu ya, tanah luas gitu ya, yang biasa saya pakai untuk gudang. Nah, kemudian ada orang lewat dan melihat, oh nih kayaknya bangunan ini bisa saya gunakan gitu ya, untuk saya pakai sebagai peruntukannya, misal saya bangun itu sebagai kantor untuk pengelolaan zakat gitu ya misalnya. Nah, itu harus diajukan permohonannya gitu ya. Kemudian pemegang hak pakai itu wajib membayar uang pemasukan yang jumlah atau cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberi hak gitu ya. Baik dia hak pengelolaan, kemudian hak pakai, hak milik ataupun hak tanah negara. Ya. Kemudian menggunakan tanah sesuai peruntukannya. Yang jelas, yang ketiga adalah memelihara dengan baik tanah dan bangunan di atasnya, kemudian menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan ataupun hak milik sesudah hak pakai tersebut hapus. Kemudian menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada kepala kantor pertanahan. Bagaimana peralihan hak pakai? Itu antara lain bisa teralihkan karena adanya jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah ataupun perwarisan. Nah, biasanya jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan berita acara lelang. Gitu ya. Peralihan hak pakai karena jual beli ataupun karena tukar menukar, penyertaan dalam modal atau hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Ya. Jadi hak pakai itu dapat dialihkan dengan catatan tertentu. Ya. Pengalihan hak pakai atas hak milik harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak milik yang bersangkutan. Misalnya saya sudah selesai pakai nih, yang cabang misalnya saya buka untuk sebuah kantor untuk pengelolaan zakat, amil zakat gitu ya. Nah, kemudian saya akan pindah ke kota lain. Nah, ini kemudian diteruskan oleh misalnya Dek Vina gitu ya. Jadi nanti Dek Vina akan mengolah gitu ya hak pakai tersebut, yang tentu saja
ketika saya menyerahkan hak pakai ini itu atas persetujuan dari pemegang hak milik yang bersangkutan. Hapusnya hak pakai itu paling tidak karena berakhirnya jangka waktu jelas. Kemudian dibatalkan oleh pejabat yang berwenang karena tidak memenuhi kewajiban, baik secara ketentuan maupun secara administratif. Tidak dipenuhi syarat kewajiban tertuang dalam perjanjian ataupun adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Bisa saja diterlantarkan, tanahnya musnah ataupun dicabut berdasarkan undang-undang, ya. Atau dilepaskan secara sukarela, artinya misalnya saya mau pindah terus saya nggak mengalihkan kepada siapapun, maka ya sudah selesai, ya. Itu dilepaskan secara sukarela. Baik, demikian yang ingin saya jelaskan untuk materi terkait hak pakai. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, kita bisa gunakan forum ya untuk memperjelas dan memperdalam pemahaman teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.